Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qadir, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-basyirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumil ba'tsi wal masir. Amma ba'du. Qala al-Imam Ibn Rajab al-Hambali fil hadis al-thamin ashar, hadis ke-18, an Abi Dzarrin al-Ghifari wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi dua orang sahabat ini meriwayatkan hadis ini, dan ada yang lain juga. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk, ikutilah kejelekan, al hasanata, diikuti dengan perbuatan yang baik. Jadi ditutup dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu al hasanah akan menghapus kejelekan atau keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ada 3 poin di sini, dan insyaallah ini akan dibahas di 3 pertemuan. Karena Ibnu Rajab sendiri dalam hadis ini itu jumlah halaman dengan catatan tulisan yang kecil-kecil seperti ini, itu syarah hadis ini itu sampai 27 halaman. Nah, itu pun nanti masih saya ringkas-ringkas itu. Di antara apa yang dikatakan Ibnu Rajab, wa yadkhulu fi hadzal ma'na hadisu Abi Hurairah, termasuk dalam makna hadis yang saya bacakan tadi itu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila. Rasulullah ditanyakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma aktsaru ma yudkhilun nasa al jannata. Apakah Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Jawaban Rasulullah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis yang tadi saya baca itu, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Ibnu Rajab itu wasiat yang sangat besar yang menyangkut hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu berkenaan dengan hak Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bisa berkenaan dengan hak Allah dan hak makhluk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, di sini berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan kata Ibnu Rajab bahwasanya takwa itu menjadi wasiat seluruh nabi minal awwalin wal akhirin, kama qala ta'ala walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan aku telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka utul kitab, Yahudi, Nasrani dan Yahudi, min qablikum, sebelum kamu, wa iyyakum, dan juga kepadamu, yakni umat Muhammad alaihi salatu wasalam, anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa qala Ibnu Rajab wa aslu taqwa, asal dari takwa itu, kata beliau, an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Hendaklah seorang hamba menjadikan sesuatu antaranya dan antara sesuatu yang dia takuti harus ada tebeng, ada dengadeng, ada yang nutupi. Fataqwal abdi li rabbih, maka makna dari takwa Allah kepada Rabbnya adalah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan
taqihi min dalika wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu nawahihi. Maka yang dimaksud dengan takwa kepada Allah, hendaklah seseorang menjadikan antara dia dengan Rabb-nya itu harus ada pemisah, supaya dia tidak dimurka oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah. Nah, yang pemisah itulah dengan cara apa? Kata beliau, dengan banyak melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan dosa-dosa atau maksiat. Nah, kemudian beliau berkata, wa taratan tudhafu taqwa ila ismillahi azza wa jalla. Kadang-kadang kata-kata takwa itu langsung dinisbatkan kepada Allah. Taqwallah itu dinisbatkan langsung, seperti firman Allah, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kamu kepada Allah di mana kepadanya kalian kelak akan dikumpulkan. Wa qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah langsung dinisbatkan kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa itu melihat, maksudnya bekerja, nah, mengamalkan apa yang akan dia sampaikan untuk besok, maksudnya hari kemudian. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah dua kali. Ittaqullah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, apa maknanya kalau takwa ini dinisbatkan langsung kepada Allah? Kata Ibnu Rajab, fal makna ittaqu sukhtahu wa ghadabahu wa huwa a'dhamu ma yuttaqa. Takutlah kepada siksa Allah, kepada murka Allah, dan itulah yang paling harus ditakuti. A'dhamu ma yuttaqa. Karena dari sana kalau orang sudah tidak bertakwa, apa kata beliau? Wa yansha'u an dzalik iqabuhud dunyawi wal ukhrawi. Kalau dia tidak bertakwa, maka Allah akan menurunkan siksanya baik di dunia ataupun di akhirat. Kama qala ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah menakut-nakutkan kepadamu Allah nafsahu, dirinya, dia ghadabahu. Nah, wa qala ta'ala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang patut untuk ditakuti, wa ahlul maghfirah, dan dialah zat yang berhak untuk memberi ampunan. Itu dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dari Nabi alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, tentang ayat yang saya baca barusan, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Apa? Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ini Rasulullah ini. Qala Rasul, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Ini riwayat Tirmidzi. Ana ahlun an uttaqa. Faman ittaqani falam yaj'al ma'i ilahan akhar fa ana ahlun an aghfira lahu. Saya adalah zat yang patut untuk ditakuti. Ana ahlun an uttaqa. Maka barang siapa yang takut kepadaku dan dia tidak menjadikan bersamaku Tuhan yang lain, tidak menyekutukan aku dengan Tuhan yang lain, maka aku yang berhak untuk memberi maaf kepadanya, untuk mengampuni dosanya. Itu kalau dinisbatkan kepada Allah. Ittaqullah. Kemudian Ibnu Rajab berkata, wa taratan tudhafu taqwa ila iqabillahi wa ila makanihi. Jadi kadang-kadang takwa itu langsung dinisbatkan kepada siksa Allah langsung atau kepada tempatnya. Kanar, seperti api neraka, au ila zamanihi, kepada waktunya. Seperti apa? Kayaumil qiyamah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ittaqun nar. Ini langsung kepada siksa Allah, dinisbatkan kepada api neraka. Dan takutlah kamu kepada api neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah an-nas, manusia-manusia, wal hijarah, dan batu-batu, dan yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, ini yang dinisbatkan kepada waktu.
Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada satu hari di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, termasuk dalam takwa yang sempurna adalah fi'lul wajibat, mengerjakan kewajiban-kewajiban, wa tarkul muharramat wasyubuhat, meninggalkan hal-hal yang haram dan yang syubhat-syubhat. Wa rubbama dakhala fiha ba'da dzalik. Lah kalau itu sudah dikerjakan, fi'lul wajibat dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, maka bisa saja masuk di dalam takwa itu adalah fiha yang daripada takwa. Ba'da dzalika fi'lul mandubat, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Wa tarkul makruhat, dan meninggalkan yang makruh-makruh. Wa hiya a'la darajatit taqwa, dan itulah paling tingginya derajat tingkatan takwa. Jadi kalau seseorang sudah menjaga diri daripada yang makruh-makruh dijaga, apalagi yang haram. Nah, gitu loh. Sebaliknya, kalau ada seorang seumpamanya sudah yang haram-haram sudah, yang haram enak saja dikerjakan, apalagi yang makruh-makruh. Atau dibalik lagi, kalau ada seseorang sudah dengan yang sunnah-sunnah, ini sunnah yang sunnah-sunnah dia rajin, dengan sunnah-sunnahnya rajin dia istiqomah mengalami sunnah, apalagi yang wajib-wajib. Sekebalikannya, kalau ada orang dengan kewajiban saja sudah dia terlantarkan, dia abaikan kewajiban yang wajib hukumnya, apalagi yang sunnah-sunnah, pastinya. Naudzubillah min dzalik. Baik, qala ta'ala. Nah ini kemudian beliau menukil ayat Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimunas Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun Walladzina Yu'minuna Bima Unzila Ilaika Wa Ma Unzila Min Qablik Wa Bil Akhirati Hum Yuqinun. Ini surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, itulah kitab yang di Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi membawa hidayat bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan menegakkan sholat, dan mereka menafkahkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan orang-orang yang percaya dengan apa yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada nabi sebelummu, dan mereka percaya dengan hari kemudian. Baik. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ini ucapan beliau ya, bukan hadis marfu, berarti hadis mauquf. Yunada yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan dipanggil. Jadi ada suara, ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa? Fayaqumuna fi kanafin minar rahman, mereka terus yang bertakwa itu berdiri di bawah naungan arsyur rahman, arsyullah. La yahtajibu minhum wa la yastatir, mereka bisa melihat Allah. Qalu lahu, berkata mereka, manil muttaqun, siapa orang-orang yang bertakwa? Qala, Allah berfirman, qaumun ittaqau asyirka wa ibadatal awthan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut berbuat syirik dan takut menyembah kepada berhala-berhala, dan mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri, al-muttaquna ittaqau ma harrama Allahu alaihim wa addaw ma ufquridu alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas mereka, dan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Umar bin Abdul Aziz berkata, laisa taqwallahi bisyamin nahar wala bi qiyamil lail. Bukan takwa kepada Allah itu hanya berpuasa di siang hari atau qiyamul lail, salat malam. Wat takhlid fi ma baina dzalik, terus salat puasa. Walakin taqwallahi, tapi takwa kepada Allah adalah tarku ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan Allah, wa ada'u ma faradallah, dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Setelah itu, kalau dia mendapat kebaikan yang lain dari Allah,
maka itulah kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah. Talq bin Habib, ini seorang tabi'in, berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Takwa adalah kamu tak melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar nur, ilmu, cahaya dari Allah, dengan mengharap pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Dan takwa itu adalah kamu meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, kamu kena takut kepada siksa Allah. Wa qala Abu Darda, tamamut taqwa, kesempurnaan takwa adalah an yattaqiyal abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Kesempurnaan dari takwa adalah hendaklah seorang hamba itu takut kepada Allah sampai dia itu takut mengerjakan sekecil dzarrah pun. Takut hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun khasyat an yakuna haraman. Sampai dia takut sekali mengerjakan yang pada asalnya itu haram, tapi karena dia ragu masih takut menjadi haram. Ini subhat dari sini. Padahal dari saking takutnya dia tidak melakukannya. Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lil ibad alladhi yusayyiruhum ilaihi. Kata Abu Darda, ini sahabat Rasulullah Abu Darda, karena Allah telah menerangkan kepada hamba-hambanya sesuatu tentang hal itu dalam firman-Nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah maka pasti akan melihatnya. Dan barang siapa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah suatu kejelekan pasti dia akan melihatnya kelak di akhirat. Apa terus kata Abu Darda, fala tahqiranna syai'an minal khairi an taf'alahu, maka kamu janganlah sekali-kali menyepelekan, meremehkan sesuatu kebaikan sekecil apapun, kerjakanlah sekecil apapun. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin wa fi riwayah bidhin talqin, walaupun kamu bertemu dengan sahabatmu dengan wajah yang ceria berseri-seri. Wala syai'an minasyarri an tattaqihu, dan janganlah kamu menyepelekan suatu kejelekan sekecil apapun untuk kamu meninggalkannya. Jadi jangan sepelekan, jangan terus ini kan hanya kecil, sedikit enggak apa-apa. Jangan, itu kata Abu Darda. Baik. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, fi qoulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, qala an yuta'a fala yu'sa, hendaklah Allah itu ditaati dan jangan didurhakai. Wa yuzkara fala yunsa, hendaklah Allah diingat dan jangan dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan hendaklah itu disyukuri jangan dikufuri. Dan ini riwayat Imam Hakim, kata ahli hadis, ada riwayat di Hakim itu marfu ke Rasulullah, sabda Rasulullah. Ada riwayat itu ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan wal mauqufu ashah. Jadi yang sahih ini adalah ucapan dari Ibnu Mas'ud, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa qad yaghlibu isti'malut taqwa ala ijtinabil muharramat. Pemakaian kata-kata takwa biasanya itu diartikan dengan apa? Banyak dipakai meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Seperti Abu Hurairah ketika ditanyakan tentang takwa. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ditanya tentang takwa, faqala hal akhadta tariqan da syauqin, apakah kamu pernah berjalan di suatu jalan yang banyak durinya? Nah, qala na'am. Jadi yang bertanya itu berkata, "Na'am." Fa kaifa sanata? Kata Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan kalau di jalan itu banyak duri-duri? Qala idza ra'aitu syauqa adaltu anhu. Kalau ada duri, saya menjauh darinya. Au jawastuhu, atau saya melampauinya, jadi tidak menginjaknya. Au qassartu anhu, atau saya berbalik. Qassartu anhu. Qala zakat taqwa, itulah takwa. Nah,
Kemudian qala Ibnu Rajab, asal dari takwa adalah hendaklah seorang hamba itu tahu, nah, ma yuttaqa summa yattaqi, apa yang harus dia takuti, kemudian takutilah sesuatu itu. Nah, qala Aun bin Abdillah, tamamut taqwa an tabtaghiya ilma ma lam yu'lam minha ila ma ulima minha. Untuk kesempurnaan takwa adalah seseorang kalau dia tahu sesuatu hukum, jadi punya ilmunya sudah, nah, hendaklah dia mencari yang lain-lain yang belum dia ketahui sampai tahu semuanya, sampai bisa tahu semuanya. Jadi yang sudah ketahuan itu sudah cari yang belum tahu, nah, sehingga bertambah terus takwanya kepada Allah. Itu makna daripada kata Aun ibnu Abdillah. Kemudian Ma'ruf al-Qarhi, ini di kalangan tabi'in, dari Bakar bin Khunais, berkata Bakar bin Khunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi, bagaimana akan bertakwa orang yang tidak tahu apa yang harus dia takuti. Berkata Ma'ruf al-Qarhi, idza kunta la tuhsinu tattaqi, idza kunta la tuhsin tattaqi akal tarriba, kalau kamu tidak bagus takwamu, kamu pasti akan makan riba. Wa idza kunta la tuhsinu tattaqi, kalau kamu tidak bagus bertakwa kamu kepada Allah, laqita imra'atan falam taghudda basara, setiap kamu bertemu dengan wanita, laqiyatka imra'atun falam taghudda basaraka, kalau kamu bertemu dengan wanita atau bertemu wanita dengan kamu yang bukan mahram, kamu tidak menundukkan pandangan. Itu kalau kamu tidak bertakwa. Secara umum kata Imam Ibnu Rajab, at-taqwa wasiyatullah li jami'i khalqih, wasiat Allah kepada semua makhluknya, wasiat Rasulullah juga kepada umatnya. Dan seperti yang kita pelajari dalam di Kitabul Maram, di Kitabul Hajj, kemudian di kitab Riyadhus Shalihin, saya mengingatkan saja bagaimana wasiat Allah, wasiat Rasulullah kepada para sahabat waktu Hajjatul Wada tanggal 9, tanggal 10 di Arafah, di Mina, semuanya berisi takwa. Di antaranya berbunyi, nah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, untuk taat mendengar kepada pemimpin. Ikhwani, Al-Imam Ibnu Rajab menukil satu hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Yazid bin Salamah, annahu sa'ala an-nabiyya alaihi salatu wasalam faqala ya Rasulullah inni sami'tu hadisan katsiran, ya Rasulullah inni sami'tu minka hadisan katsiran, wahai Rasulullah, kata Yazid bin Salamah, aku mendengar darimu banyak hadis sekali, fa khafu an yunsiyani awwalahu akhiruhu, saya khawatir hadis yang saya dengar yang banyak itu yang awal-awal terlupakan karena hadis berikutnya. Jadi hadis yang didengar kemudian melupakan yang pertama. Fa'ana akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruhu fahaddisni bi kalimatin, maka beri aku Rasulullah hadis suatu kalimat, nah, takunu jima'an, yang mencakup, ringkas, padat, mencakup semuanya. Qala ittaqillaha fima ta'lam, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal-hal yang kamu ketahui. Jadi yang sudah ketahui langsung praktekkan. Itu makna daripada hadis ini. Kemudian beliau juga menukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khutbahnya. Khutbah di antara khutbah Rasul Abu Bakar, amma ba'du fa inni usikum bi taqwallah, aku berwasiat kepadamu untuk takwa kepada Allah, wa antusnu alaihi bima wa ahlu, dan memuji sesuai dengan hak Allah yang patut untuk dipuji, dialah yang zat yang patut untuk dipuji. Wa antakhlitu ar-rubata bir-rahbah, dan hendaklah kamu mencampur, harus ada antara rasa takut dan harapan. Jadi harap cemas harus dikumpul, ada kedua-duanya, al-khauf war raja. Nah, jadi harus keduanya. Wa tajma'u al-ilhabil masalah, kalau kau minta terus minta, jangan putus asa kepada Allah, jangan terus minta terus ilhaf. Nah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Fa innallaha azza wa jalla athna ala Zakaria wa ahli baiti, karena Allah memuji kepada Nabi Zakaria dan keluarganya. Apa firman Allah ketika memuji mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka itu Zakaria dan keluarganya, mereka itu segera mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa meminta kepada kami raghaban dengan penuh harap, wa rahaban dan cemas, mengharap mudah-mudahan diterima, cemas khawatir ditolak doa mereka, takut kepada siksa Allah. Itu makna al-khauf war raja. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itulah ada orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Masya Allah. Kemudian beliau juga menukil, saya banyak saya ringkas sudah ini, dari Umar bin Abdul Aziz, pernah menulis surat kepada seseorang, isinya adalah, aku berwasiat kepadamu bertakwa kepada Allah, di mana tidak akan diterima semua amalan itu kecuali dengan takwa, dan Allah tidak akan memberi rahmat kecuali kepada orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak akan memberi yusibu, tidak akan memberi pahala kecuali atas dasar takwa. Fa innal wa'idina katsirun, banyak sekali orang yang memberi nasihat, wal amilina biha qalilun, tapi yang mengamalkan sangat sedikit. Naudzubillah, termasuk saya. Banyak beri nasihat walaupun nukil dari kitab-kitab, nasihat banyak, tapi yang mengerjakan, naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengamalkan semua nasihat yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada beberapa cerita, ya juga sama dengan tadi itu, dari beberapa tabi'in. Ada seseorang laki-laki berkata kepada Yunus bin Ubaid ketika mau haji, ausini, beri aku wasiat nasihat. Faqala lahu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Faman ittaqallaha fala wahsyata alaihi, siapa yang bertakwa kepada Allah maka tidak ada kesendirian baginya. Jadi maksud Allah selalu bersama dia. Kemudian ada seorang tabi'in, ketika dia mau mati, sebelum dicabut ajalnya, ada bertanya yang hidup, ausina, beri kami wasiat nasihat. Qala usikum bi khatimati suratin Nahl, aku berwasiat kepadamu dengan penutup ayat terakhir surat An-Nahl. Apa itu? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Insyaallah. Kemudian Ibnu Rajab menukil satu hadis dari Rasulullah, di antara doa yang dibaca oleh beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafah wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu hidayat, wat tuqa dan takwa, wal afafah dan kesucian diri, wal ghina dan kekayaan. Kekayaan artinya kecukupan di sini. Wa qala Abu Dzarrin Al-Ghifari, ini sahabat Rasulullah yang tadi itu, yang meriwayatkan hadis ini, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, Rasulullah membaca ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberi baginya jalan keluar. Summa qala ya Aba Dzar, berkata Rasulullah kepada Abu Dzarrin, lau annan nasa kullahum akhadu biha lakafathum, kalau seandainya manusia itu mengambil makna arti dari ayat yang saya baca tadi ini, wa may yaj'alhu wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan lakafathum, sudah cukup bagi mereka. Kemudian terakhir kajian malam hari ini, berkata Ibnu Rajab, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta, makna daripada di mana kamu saja berada, artinya fis sirri wal alaniyah, baik ketika kamu itu sendirian tidak ada orang yang tahu, wal alaniyah atau di tengah orang banyak ketika terang-terangan di mana orang banyak melihatnya. Itu makna takwa kepada Allah, ketika sendirian atau ketika banyak di tengah-tengah orang banyak. Dan ada juga hadis dari Abu Dzar yang berbunyi, Abu Dzar diberi nasihat Rasulullah, usika bi taqwallah fi sirri amrik wa alaniyatihi, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah
baik ketika kamu itu sendirian, tidak ada orang yang tahu, wa alaniyatihi, atau kamu bersama orang-orang banyak. Dan diantara doa juga yang dibaca oleh Rasulullah, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah rasa takut, khasyah, takwa artinya. Nah, khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadah, baik ketika tidak ada orang, ketika sendirian. Nah, wasyahadah, ketika banyak orang, ketika disaksikan oleh orang-orang banyak. Demikianlah akhir dari kajian kita malam hari ini. Semoga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah ketika nyawa kita dicabut, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.